Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan channel Zikir Kunci Rezeki dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua dan selalu diberi kelancaran rezeki, umur panjang yang barokah, dan dikabulkan segala apa yang kita inginkan. Amin. Bercanda atau senda gurau adalah salah satu bentuk komunikasi dalam pergaulan sehari-hari. Meski kerap dipakai untuk mencairkan suasana dan menghibur teman-teman bicara, namun ada adab dalam bersenda gurau yang perlu menjadi perhatian. Berbeda dengan sabar yang tidak ada batasnya, bercanda atau bersenda gurau ada batasnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kerap mengajak istrinya dan para sahabatnya bercanda untuk membuat suasana menjadi hangat dan gembira, namun candaan beliau tidak berlebihan dan ada batasnya. 5 larangan bercanda dalam Islam yang harus dihindari. Pertama, dilarang berdusta walau hanya bergurau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi ancaman terhadap orang yang berdusta agar membuat orang lain tertawa, di mana beliau bersabda dalam sebuah hadis, celakalah seseorang yang terbiasa dusta untuk membuat orang-orang tertawa. Celakalah ia, celakalah ia, celakalah ia. Riwayat HR Imam Ahmad dan Abu Daud. Meskipun untuk tujuan bercanda, berdusta atau berbohong sangatlah tidak dibenarkan, karena sesungguhnya hal tersebut biasa dilakukan oleh orang-orang kafir. Dilarang mengolok-olok dan menyebut nama dengan panggilan yang tidak pantas. Dalam pergaulan sehari-hari, kita pasti pernah mendengar seseorang memanggil nama temannya dengan julukan tertentu, misalnya dengan gepeng, gendut, pendek, hitam, dan kurus. Adalah beberapa sapaan yang biasa kita dengar. Sapaan tersebut biasanya diucapkan jika seseorang merasa dekat dengan orang yang dituju. Mungkin orang itu tidak bermaksud mengejek dengan julukan tersebut, namun dia tidak tahu perasaan di dalam hati orang yang dia sapa dengan julukan seperti itu. Walau menyahut, dia tidak tahu apakah orang itu sakit hati dengan julukan tersebut. Ketiga, dilarang menjadikan agama sebagai bahan candaan. Orang yang bercanda dengan memperolok-olok agama hukumnya murtad dan keluar dari Islam secara total. Hal tersebut seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 65 dan 66. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian selalu berolok-olok? Tidak usah kalian minta maaf, karena kalian telah kafir setelah beriman. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya kalian telah kafir setelah beriman
Maknanya adalah bahwa orang-orang yang mengatakan perkataan tersebut atau memperolok-olok agama, mereka telah kafir disebabkan perkataan tersebut. Setelah sebelumnya mereka adalah orang-orang yang beriman. Mereka telah kafir disebabkan candaan dan senda gurau. Dan Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis bahwa sesungguhnya seseorang hamba mengucapkan suatu kalimat yang mendatangkan murka Allah, sedangkan dia menganggapnya suatu hal yang sepele. Namun dikarenakan hal tersebut, dia terperosok di neraka jahanam. Riwayat HR Bukhari. Oleh karena itu, kita berkewajiban untuk menjaga anak istri kita agar tidak terjebak dalam candaan yang menjerumuskan itu. Mengacu pada firman Allah dalam surat At-Tahrim perasa ayat 6 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu." Keempat, jangan bercanda dalam urusan perkawinan. Islam sangat melarang bercanda dalam 3 perkara perkawinan, yaitu menikah, talak, dan rujuk. Di mana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang artinya 3 perkara yang sungguh-sungguh maupun bercandanya sama-sama dianggap sungguh-sungguh adalah nikah, talak, dan rujuk. Riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Dalam hadis di atas, Rasulullah SAW telah melarang bercanda atau bergurau dengan 3 perkara tersebut, dan beliau menjelaskan meskipun ketiga-tiganya dilakukan dengan bercanda, tetap saja dihukumi sebagaimana mestinya. Kelima, dalam bercanda dilarang tertawa berlebihan. Islam tidak melarang umatnya untuk tertawa, namun tidak berlebihan, karena hal tersebut dapat mendatangkan mudarat dan membuat hati menjadi keras. Rasulullah bila tertawa tidak melampaui batas, beliau hanya tersenyum. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah bersabda, "Dan janganlah engkau terlalu banyak tertawa, sesungguhnya terlalu banyak tertawa mematikan hati." Riwayat HR Tirmizi. Dalam hadis lain, Siti Aisyah radhiyallahu an berkata, "Aku belum pernah melihat Rasulullah tertawa terbahak-bahak hingga terlihat lidahnya. Namun beliau hanya tersenyum." Maka seharusnya orang-orang yang berakal sehat tidak tertawa berlebihan, karena siapa yang banyak tertawa di dunia, dia akan banyak menangis di akhirat. Karena di akhirat adalah hari-hari yang sangat menyakitkan, di mana Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 82, "Maka biarkanlah mereka tertawa sedikit dan banyak menangis, sebagai balasan terhadap apa yang selalu mereka perbuat." Abu Zakaria Yahya Mu'ad Ar-Razi berkata, 4 hal yang menghilangkan kesenangan dan tertawanya orang mukmin, yaitu memikirkan akhirat, kerisauannya akan dosa, kesibukannya dengan keperluan hidup, dan tibanya musibah serta bala. Demikianlah pembahasan tentang dosa-dosa karena bercanda. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.